Franchise film action seru bertabur bintang laga terkenal akhirnya merilis installment keempatnya, Expendables 4, yang kembali mengikuti petualangan berbahaya dari grup tentara bayaran veteran The Expendables dengan menghadapi musuh baru yang diperanin sama Bang Iko Uwais. Nah, sebelum nonton filmnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton The Expendables 4. Biar kalian bisa refresh lagi dan catch up lagi nih sama ceritanya. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. The Expendables 4 menjadi film keempat dari franchise action The Expendables. Film ini adalah direct sequel dari film The Expendables 3 yang terakhir rilis tahun 2014. The Expendables 4 ini disutradarai sama Scott Waugh yang menggantikan Patrick Hughes sebagai director dari film Expendables sebelumnya yang sempat direncanakan buat kembali mendirect film ini. Screenplay-nya ditulis sama 3 scriptwriter, yaitu Kurt Wimmer, Ted Degerhardt, dan Max Adams, berdasarkan original story yang dibuat sama Spencer Cohen. Film ini menjadi produksi kerjasama antara Millennium Media, Lionsgate, dan Campbell Grobman Films dengan Lionsgate sebagai distributornya. Film ini awalnya udah di-develop sejak tahun 2014 dan punya jadwal rilis tentatif di tahun 2018. Tapi hasil box office Expendables 3 yang kurang bikin studio ragu sama masa depan film ini. Ditambah lagi Sylvester Stallone yang memutuskan buat hengkang dari franchise ini karena perbedaan kreatif atas naskah dan arah kelanjutan franchise-nya. Ini bikin produksinya terhenti beberapa tahun. Tapi berkat permohonan dan support dari para cast member lainnya, Stallone akhirnya mau balik lagi ke Expendables dan mengumumkan baru mulai mengembangkan film keempatnya lagi di tahun 2018. Film ini akhirnya baru bisa meneruskan produksinya di tahun 2021 setelah beberapa delay karena pandemi dan akhirnya tayang di tahun 2023 ini. The Expendables rilis di Indonesia dari tanggal 20 September 2023 kemarin atau 2 hari lebih awal dibanding perilisan globalnya yang baru tayang di tanggal 22 September 2023 dan presale-nya udah dibuka dari tanggal 14 September kemarin. Basically, film ini punya durasi tayang sekitar 1 jam 43 menit. Lebih pendek dibanding film Expendables 3 yang punya durasi sekitar 2 jam 6 menit. Film ini bakal punya rating R-rated atau D17+ di Indonesia, seperti 2 film pertamanya. Ini terjadi karena film ketiganya yang di rating PG-13 yang malah diterima dengan buruk sama para fansnya. Cast and Character. Film ini menampilkan kembali beberapa original cast dan sederet pemain baru yang pastinya adalah aktor-aktor senior terkenal dari genre action tahun 80-an dan 90-an. Dan tentunya aktor-aktor action terbaru dari dekade ini. Sylvester Stallone kembali sebagai Barney Rose, pemimpin Expendables yang menerima tugas dari instansi pemerintah. Stallone mengkonfirmasi bahwa film ini akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai Barney Rose. Makanya perannya di film ini dibatasi. Jason Statham diharapkan bakal mengambil alih franchise-nya ini setelah kepergian Stallone. Dan tentunya Jason Statham juga kembali sebagai Lee Christmas, ahli pisau dan orang kedua di rantai komando Expendables. Statham juga menjabat sebagai salah satu produser. Dari pengakuan Stallone, Jason Statham terlibat 80% dari seluruh pembuatan film dan mengawasi proses pasca produksinya. Ini karena Stallone mau meneruskan kepemimpinan franchise ini ke Statham. Lalu ada Dolph Lundgren sebagai Gunnar Jensen, anggota Expendables yang ahli senjata berat. Tapi dia nggak stabil secara mental dan emosional karena stres dan trauma akibat pertempuran selama bertahun-tahun. Lundgren mengatakan bahwa karakternya di film ini udah sadar selama beberapa tahun kemarin dan dia sedang dalam pencarian jiwa secara filosofis. Next, karakter cast terakhir yang balik ada Randy Couture sebagai Toll Road, demolition expert di Expendables. Buat tambahan baru di franchise ini ada rapper Curtis 50 Cent Jackson sebagai Easy Day, anggota baru Expendables. Lalu ada Megan Fox sebagai Gina, agent CIA dan pacarnya Lee Christmas, Tony Jaa sebagai Decha, Jacob Scipio sebagai Galen, Levi Trent sebagai Les, dan Andy Garcia sebagai Mars, seorang agent CIA. Nah, Indonesia Pride nih, Bambang Iko Uwais juga ada di film ini sebagai Suwarto Rahmat, seorang mantan tentara yang jadi penjual senjata ilegal dan punya private army. Dia adalah antagonis utama yang bakal dihadapi sama The Expendables. Selain itu ada juga Sheila Shah berperan sebagai Mandy dan Eddie Hall yang perannya masih dirahasiakan. Storyline.
Seri film Expendables dimulai dari film pertamanya di tahun 2010 dengan memperkenalkan The Expendables sebagai sekelompok tentara bayaran elit yang berbasis di New Orleans. Mereka melakukan segala macam tugas dan misi dari lembaga pemerintahan di seluruh dunia, termasuk pembunuhan, operasi penyelamatan, dan masih banyak lagi. Di film pertamanya, mereka awalnya dikerahkan ke kapal di Teluk Eden untuk menyelamatkan Sandra dari bajak laut Somalia. Tim ini terdiri dari leadernya Barney Ross, spesialis pisau Lee Christmas, ahli martial art Yin Yang, veteran militer Gunnar Jensen, spesialis senjata Heli Caesar, dan ahli demolition Toll Roth. Singkat cerita, Jensen memicu baku tembak, menimbulkan korban jiwa bagi para bajak laut. Setelah terlibat perkelahian dengan Yang karena tindakannya yang terlalu semena-mena dan tidak menentu, Ross dengan terpaksa memecat Jensen dari timnya. Kemudian Ross dan saingannya Trance Mauser mengunjungi Mr. Church untuk sebuah misi baru. Trance memberikan kontak misinya kepada Ross, yaitu untuk menggulingkan diktator Jenderal Garza di Villena, sebuah pulau di Teluk Meksiko. So, Ross dan Christmas terbang ke Villena untuk pengintaian rahasia dan bertemu kontak mereka bernama Sandra. Kemudian, di-reveal kalau mantan perwira CIA James Mundru membiarkan Garza tetap berkuasa sebagai boneka untuk operasi mencari keuntungan sendiri. Sementara Sandra juga di-reveal sebagai putrinya Garza. Ross mau membatalkan misinya, tapi Sandra menolak meninggalkan Villena. Sementara itu, Jensen mendekati Mundru dan di-hire untuk membantunya, dan Garza semakin marah saat melihat Sandra disiksa oleh Mundru untuk mendapatkan informasi. Singkat cerita, Ross dan kelompoknya mengetahui kalau Church adalah agen CIA dan target operasi sebenarnya adalah Mundru, yang jadi rogue agent dan bergabung dengan Garza untuk penyimpanan uang narkoba yang mendanai CIA untuk dirinya sendiri. Tapi CIA nggak mau menjalankan misi untuk membunuh salah satu dari mereka sendiri karena takut publikasi yang buruk terhadap instansi CIA. Ross bertemu tattoo artis dan temannya bernama Tool untuk mengungkapkan perasaannya. Tool membuat pengakuan tentang membiarkan seorang wanita melakukan bunuh diri alih-alih menyelamatkannya. Ross kemudian termotivasi untuk kembali ke Villena sendirian demi Sandra, tapi akhirnya ditemani sama Yang. Jensen dan anak buah sewaannya lainnya mengejar mereka di jalan dan berakhir di sebuah gudang di mana Yang dan Jensen bertarung untuk kedua kalinya. Ross menembak Jensen ketika dia mencoba membunuh Yang. Jensen menebus kesalahannya dan memberikan tata letak istana Garza. Singkat cerita, Ross kemudian naik pesawat bersama Yang dan menemukan anggota tim lainnya yang sudah menunggu dan mereka menyusup ke markas Garza. Tim Expendables menanam bahan peledak di sekitar markas Garza, tapi Ross ditangkap oleh kaki tangan Mundru saat menyelamatkan Sandra. Singkat cerita, anggota yang lain berhasil menyelamatkannya. Garza akhirnya memutuskan buat melawan Mundru, menyuruhnya keluar dan mengembalikan uangnya, tapi Mundru membunuhnya dan melarikan diri bersama Sandra. Pasukan Garza yang lain melepas tembakan ke arah tim Expendables yang berjuang untuk menerobos. Ross yang putus asa men-trigger bahan peledaknya dan menghancurkan kompleks tersebut. In the end, Ross dan Christmas mengejar Mundru. Mereka membunuhnya dan berhasil menyelamatkan Sandra. Kemudian Ross memberikan hadiah misinya ini kepada Sandra untuk memulihkan Villena. Tim Expendables akhirnya pulang dan merayakan kemenangannya di salon tatonya Tool bersama Jensen yang sudah pulih dan sekarang udah tobat dan bergabung lagi dengan tim Expendables. Cerita berlanjut ke The Expendables 2. Beberapa waktu setelah film pertama, The Expendables dikerahkan ke Nepal untuk menyelamatkan seorang Sandra. Timnya kali ini kedatangan rekrutan baru dan anak didiknya Ross, si penembak jitu Billy the Kid. Mereka juga menyelamatkan Trance Mauser, saingannya Ross yang juga ditangkap, yang kemudian berpisah untuk mengawal Sandranya kembali ke China. Setelah kembali ke New Orleans, Ross terpaksa menerima misi lain dari agen CIA Mr. Church untuk mengambil barang dari pesawat yang jatuh di Albania. Church juga mengirim technical expert Maggie bersama tim Expendables. Singkat cerita, Expendables berhasil mengambil barang tersebut di Albania, tapi kemudian disergap oleh penjahat internasional dan pedagang senjata bernama Jane Villain, anak buahnya bernama Hector, dan kelompok tentara bayarannya, The Shanks. Mereka telah menangkap Billy. Villain meminta barang itu sebagai ganti nyawa Billy. So, tim Expendables menyerahkan item tersebut, tapi Villain tetap menusuk jantungnya Billy dengan pisau dan melarikan diri dengan helikopter. Billy dikubur oleh Expendables yang bersumpah akan membalaskan dendam kepada Villain. Kemudian Maggie memberitahu Expendables kalau barang yang diambil Villain tadi adalah komputer dengan lokasi dari 5 ton plutonium olahan yang ditinggal di tambang Uni Soviet setelah Perang Dingin. Villain bermaksud mengambil plutonium itu dan menjualnya. Expendables mampu melacak sinyal lemah komputernya dan mengikuti Villain sampai akhirnya mereka tiba di Bulgaria. Besoknya, Expendables malah disergap sama pasukan Shanks dan sebuah tank. Mereka lalu diselamatkan oleh teman lamanya Ross yang bernama Booker, yang dengan cepat mengalahkan Shanks dan tanknya. Sebelum Booker pergi lagi, dia memberitahu Expendables tentang desa terdekat yang penduduknya menentang Villain. Sementara itu, Hector dan Villain mengambil plutonium dan mulai mengumpulkannya.
Setibanya di desa itu, Expendables menemukan beberapa perempuan desa bersenjata menjaga anak-anak mereka dari pasukan villain. Penduduk setempat diambil dan dipekerjakan sebagai budak di tambang dan tidak pernah kembali lagi. So, para wanita desa meminta bantuan Expendables. The Shanks juga datang ke desa untuk mencari lebih banyak pekerja, tapi mereka disergap dan dikalahkan sama Expendables. Setelah menemukan villain dan tambangnya, tim Expendables menyerang area tersebut dan singkat cerita, Expendables berhasil menyelamatkan para penambang yang diperbudak. Tapi di sisi lain, villain dan Hector berhasil kabur membawa plutonium dan meledakkan tambang dari jauh. Mereka menjebak para penambang dan Expendables di tambang itu. Tiba-tiba Church dan Trance datang membebaskan para penambang dan Expendables. Mereka mau ikut buat mengejar villain. In the end, Expendables mencegat villain dan anak buahnya di bandara saat dia bersiap mau berangkat dengan pesawat. Booker bergabung lagi dengan Expendables dan kawan-kawannya untuk melawan Shanks. Singkat cerita, Ross mengalahkan villain dalam fighting 1 lawan 1, menikamnya dan membalaskan dendam untuk Billy. Di aftermath-nya, Ross dikasih pesawat sama Church dan mereka berangkat dengan pesawatnya sambil bersulang yang terakhir untuk Billy. Di film ketiganya, The Expendables yang beranggotakan Barney Ross, Lee Christmas, Gunnar Jensen, dan Toll Roth melakukan misi penyelamatan mantan anggota mereka dengan julukan Dr. Death. Dia telah ditahan selama 8 tahun di penjara militer dengan tingkat keamanan maksimum. Mereka merekrut Dr. Death untuk membantu mencegat kiriman bom yang akan dikirimkan ke panglima perang di Somalia. Sesampainya di sana, mereka ketemu dengan Hail Caesar yang mengalahkan mereka ke drop point. Ross terkejut mengetahui kalau dealer senjata yang menyediakan bomnya adalah Conrad Stone Banks, mantan salah satu pendiri Expendables yang menjadi jahat dan dianggap tewas. Singkat cerita, Expendables terlibat baku tembak, tapi Stone Banks lolos dan menembak Caesar. Mereka terpaksa mundur dan Stone Banks menjatuhkan bom ke arah mereka dari helikopternya. Caesar makin terluka parah. Setelah kembali ke Amerika, agen CIA dan manajer misi baru buat Expendables yang bernama Max Drummer memberikan Ross misi untuk menangkap Stone Banks dan membawanya ke pengadilan kriminal internasional untuk diadili atas kejahatan perang. Tapi Ross malah membubarkan Expendables karena merasa bersalah atas Caesar. Ross berangkat ke Las Vegas di mana dia merekrut orang-orang baru yang lebih muda dan lincah. Para rekrutan tersebut termasuk mantan marinir Amerika John Smiley, penjaga klub malam Luna, ahli komputer Thorn, dan ahli senjata Mars. Gal Gadot, si penembak jitu handal, juga diminta buat gabung tapi Ross menolaknya. Di sisi lain, Max Drummer melacak Stone Banks hingga ke Bukares, tempat dia bersiap untuk dealing senjata. Ross dan anggota barunya menyusup ke gedung perkantoran yang digunakan Stone Banks dan mereka berhasil menangkap Stone Banks. Di perjalanan, Stone Banks mengejek Ross dan menjelaskan kenapa dia mengkhianati The Expendables. Ross hampir mau membunuhnya buat membungkamnya, tapi mundur juga. Anak buah Stone Banks selalu bisa mengejar mereka dengan bantuan pelacak GPS miliknya dan menembakkan misil ke van yang ditumpangi Expendables. Ross dilempar ke sungai tapi akhirnya berhasil selamat dan kabur, sementara anggotanya ditangkap oleh kru Stone Banks. Setelah itu, Stone Banks mengirim video untuk Ross, menantang Ross untuk mengejarnya dan memberikan lokasinya di Asmenistan. Saat bersiap untuk pergi dan melakukan penyelamatan sendirian, Ross ditemukan oleh Gal Gadot yang menawarkannya jasanya lagi. Ross menerima bantuannya, diikuti dengan anggota veteran Expendables yang lainnya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan tim mercenaries muda, tapi Stone Banks mereveal kalau dia telah memasang peledak di tempat itu dengan hanya 40 detik yang tersisa sebelum bomnya meledak. So, Ross meyakinkan tim muda dan veteran Expendables untuk bekerja sama mengalahkan Stone Banks. Saat final battle dimulai, Thorn menggunakan perangkat jammer untuk menunda hitungan mundur bomnya, memberikan waktu kurang dari setengah jam sebelum meledak. Di sisi lain, Stone Banks memerintahkan tentara Asmenistan untuk menyerang gedung tersebut dengan kekuatan penuh, termasuk dengan tank dan attack helikopter. Drummer dan Trance datang dengan helikopter sebagai backup bersama dengan Ying Yang yang juga kembali ke tim ini. Akhirnya, anggota Expendables yang baru dan veteran bekerja sama untuk menghabisi anak buah Stone Banks. Drummer mendarat di gedung untuk mengevakuasi tim Expendables, sementara yang lain berhasil mencapai helikopter. Stone Banks menyerang Ross dan mereka terlibat pertarungan tangan kosong. In the end, Ross berhasil mengalahkan Stone Banks dengan lebih dulu meraih dan menembak senjatanya dan tanpa ampun menghabisi Stone Banks. Beberapa detik setelah kematian Stone Banks, bangunannya meledak dan runtuh. Drummer berhasil menerbangkan helikopternya untuk pergi ke tempat yang aman, sementara Ross bergelantung dari luar. Cerita berakhir dengan happy ending di mana Caesar pulih dari lukanya dan Ross secara resmi menerima Gal Gadot, Smiley, Luna, Thorn, dan Mars ke dalam tim Expendables. Mereka semua lalu merayakan ini di bar bersama-sama.
Nah, di film The Expendables 4 akan kembali menceritakan pertarungan sengit para veteran tentara bayaran Barney Ross dan anggota Expendables-nya dengan misi baru dan roster tim baru. Lee Christmas kini dipercaya untuk memimpin Expendables dan mereka akan berhadapan dengan penjahat yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Suharto merupakan mantan perwira militer yang kini membangun pasukannya sendiri dan menjual senjata ilegal. Sebagai garis pertahanan terakhir dunia dan tim yang dipanggil ketika semua opsi lain tidak tersedia, Expendables juga terseret ke dalam konspirasi yang memicu konflik perang nuklir antara Amerika dan Rusia di film keempatnya ini. Tapi mereka kedatangan anggota tim baru dengan gaya dan taktik baru yang akan mengubah dinamika di seluruh timnya. Movie Recommendation. Buat kalian yang pengen catch up sama cerita petualangan Barney Ross bersama dengan grup Expendables-nya dan mau tahu semua detail cerita dan semua karakter yang muncul di sini, kalian bisa langsung aja nonton film The Expendables, The Expendables 2, dan The Expendables 3. Masing-masing dari 3 film pertama series ini menampilkan misi yang berbeda-beda yang dilakukan oleh anggota yang juga berbeda-beda. Tapi semuanya dipimpin oleh Ross, Christmas, Gunner, dan Rod. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton The Expendables 4. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian boleh tulis review kalian, skor kalian di kolom komentar di bawah, dan share pendapat kalian tentang film ini. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.